Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang ingat ya? Pak Ustaz kami yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Sunari, Wakil Ketua DKM, dan yang punya hajat hari ini Bapak Ahmad dan Tito, yang mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, satu pekan lagi kurang lebih Pak, kalau kita yang selama ini menghadap ke kiblat, dia langsung di kiblatnya di Ka'bah, insyaallah. Ya, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah walaupun dengan ujian yang cukup berat. Akhirnya kita bisa sampai di sini. Dua ujian yang kita lewati. Ujian melawan rasa ngantuk dan ujian melawan air hujan. Ya, insyaallah setiap tetes air hujan yang mengenai tubuh kita akan menjadi saksi bahwa kita hadir untuk memenuhi panggilan Allah ke tempat ini. Salam wa salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah. Karena pagi ini kita pembahasannya fikih, ya maksudnya kayak fikih. Cuma karena memang ada momen yang agak sedikit berbeda, ya. Jadi kita tidak membahas kajian fikih yang seyogyanya tinggal praktek dulu nih, ya. Pas banget lagi hujan sebenarnya, tinggal nanangin aja tuh di bocoran-bocoran air talam-talam. Ya terus terang kita cukup diri ya kepada Pak Ahmad Garjito dan juga setiap orang yang sudah berangkat ke sana. Ya. Kalau nggak punya rasa iri, dipertanyakan tuh, ya kemana, di mana semangat kita untuk bisa menyempurnakan keislaman kita. Jika Allah sudah berikan kemampuan kepada kita dan kita sudah berangkat, alhamdulillah berarti bisa dikatakan secara syariat keislaman kita, rukun-rukun Islam kita sudah kita laksanakan semua sudah sempurna. Belum lama Pak Regi alhamdulillah sudah selamat balik ke tempat, balik ke tanah air, dan mohon maaf saya waktu itu nggak hadir Pak. Ya, acara syukuran ini seperti ini juga ya. Karena memang kalau Pak Regi kayaknya agak dadakan informasi. Pak Regi ini tahu tuh orang, ya, agak apa namanya, nggak ngomongin, pokoknya udah peranan aja Pak Regi. Subhanallah. Yang
haji itu umroh yang insya Allah Pak Ahmad akan berangkat insya Allah pekan depan itu sama dengan haji juga sebenarnya. Ya. Kalau umroh juga disebut para ulama itu mengatakan al-hajjul asghar, haji kecil. Ya, bedanya di wukuf di Arafah ya. Sebagian besar syarat dan rukunnya mirip-mirip ya dengan haji. Namun disebut haji juga, ya, haji asghar, haji kecil. Kalau Pak Haji Ari, insya Allah sudah haji gede. Haji Akbar. Pas Ramadan lagi ya Pak Haji ya. Enggak ya? Yang berpengalaman di sini selalu banyak. Saya belum pengalaman sebenarnya yang paling pantas di sini tuh ya pas. Kalau saya pengen bicara teknis, saya malu kalau bukan sana. Bicara teknis ini yang udah menjejakkan kakinya ke tanah suci ini, insya Allah lebih abdul lagi. Hanya saya nggak bahas teknis nih Pak Ahmad ya. Nanti Pak Ahmad kalau mau nanya-nanya teknis banyak yang bisa ditanyain. Ada Pak Haji Ari, ada Pak Haji Samo, ada Pak Ledi, Pak Haji Sulali. Insya Allah tuh lebih paham lah teknisnya. Paling nggak dikit-dikit masih inget lah ya. Suka dukanya di sana gimana? Saya ingin bahas dari sisi yang lainnya, di mana haji atau umroh itu adalah satu ibadah yang menjadi rangkaian penutup dari rukun Islam yang kita yakini ada 5. Ya, setelah kita sudah melaksanakan yang 4, mulai dari pintu gerbangnya manusia untuk masuk ke dalam Islam yaitu syahadat, kemudian sholat, zakat, ya, puasa, insya Allah itu semuanya boleh kita laksanain. Cuma yang kelima ini belum semua orang bisa, ya. Dan bukan berarti belum dipanggil, bukan ya. Kita semua udah dipanggil sebenarnya, ya. Tinggal kemampuannya aja mungkin yang belum mendukung. Cuma insya Allah kita harus yakin Allah akan memampukan, ya, memampukan orang-orang yang sudah merasa terpanggil. Ya. Insya Allah rezeki dari mana aja. Ya. Yang penting ongkos naik hajinya kebayar. Tapi insya Allah dari hal-hal yang halal. Nah, haji itu kalau syarat termasuk umroh juga, ya, syarat dan rukunnya masuk, maka insya Allah ibadahnya itu sah. Gitu. Cuma sebagaimana semua ibadah, ya, ketika syarat dan rukunnya sudah sah, apakah sudah pasti diterima oleh Allah? Nah, ini yang kita sulit untuk memastikannya, ya. Haji dan umroh yang diterima berarti haji dan umroh yang mabrur, ya. Haji yang mabrur berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fikih, ya, secara fikih haji mabrur itu atau haji yang diterima itu batasannya hanya Allah yang tahu nih, dan diri kita sendiri melalui perubahan-perubahan ke arah kebaikan yang kita lakukan, mulai dari sebelum, saat, dan setelah keberangkatan. Ya. Nah, ketika ada perubahan-perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik, ibadah menjadi lebih baik, akhlak menjadi lebih baik, amal soleh menjadi lebih banyak, insya Allah ini adalah ciri-ciri diterimanya ibadah kita.
Dan ini tidak hanya berlaku untuk haji. Semua ibadah yang kita lakukan itu seyogianya membawa dampak, membawa asal, bekas yang positif terhadap kehidupan kita. Kalau secara fikih, haji itu hukumnya wajib. Namun kalau umroh itu masih ada perbedaan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya. Kalau berangkat haji, insya Allah sudah dapat umrohnya, gitu ya, Pak Isamo ya. Tapi kalau umroh doang belum dapat hajinya, maksudnya haji besarnya, tapi sudah haji kecilnya. Haji bisa umroh, kalau umroh haji. Nah, cuma memang dengan kondisi saat ini, ya, kondisi saat ini untuk berangkat haji, yang di bulan Zulhijjah itu memang perjuangannya luar biasa. Pertama, dalam hal kemampuan finansial kita memang benar-benar harus siap. Yang kedua, kemampuan fisik, karena memang indahnya cukup lama. Daftar usia sekarang, misalnya kita udah 40-50, bisa jadi berangkatnya berapa puluh tahun ke depan lagi. Belum tentu kita masih sehat. Ya, kalaupun masih sehat, belum tentu umur masih ada. Awet muda kalau udah mati muda. Ya, jadi perjuangannya cukup berat. Maka memang pilihan yang sangat tepat saat ini ya umroh. Ya, dengan kondisi biaya yang tidak begitu tinggi, kita bisa berangkat dalam waktu yang dekat. Ya, insyaallah. Sekarang berapa sekarang? 39. 52. Haji. Umroh. Umroh gimana? Masih segitu. Naik lagi berarti. Iya, sekarang saya ingin bicara tentang haji dan umroh dari sisi bagaimana agar ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau syarat dan rukun Pak Ahmad sudah belajar banyak. Ya, kalau mundur dikit boleh bilang banyak. Banyak sumber-sumber yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran kita, bahan pelajaran kita. Kalau untuk masalah teknisnya, soal kalau ikut travel dijelasin juga step by stepnya, syarat dan rukunnya dan sebagainya. Nah, bagaimana haji itu terima? Maka kita harus mampu untuk menjaga adab-adabnya, menjaga dari berbagai macam penyakit hati ya, sebelum, saat, dan setelah keberangkatan kita ke tanah suci. Ini saya ringkas saja nih. Di antara beberapa hal penyakit hati yang harus kita jaga itu, ya, karena ini rentan, memang gini-gini rentan penyakit hati. Itu saya ringkas dengan nama penyakit tengil. Nah, kalau tengil secara bahasa mungkin udah sering dengar, dan tengil itu untuk masalah tengil. Tengil ya. T yang pertama takabur. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji zarrah ya, kesombongan, bibit-bibit kesombongan. Jadi salah satu yang menjadi penghalang hamba Allah untuk masuk dalam surga itu adalah kesombongan. Makanya makhluk pertama yang dikeluarkan dari surga itu
sebabnya gara-gara sombong. Siapa itu? Ya, kita tahu semuanya, yaitu iblis laknatullahi. Ia sombong karena merasa dirinya paling tinggi, paling mulia, yang lain lebih rendah dibanding diri. Padahal iblis itu adalah hamba Allah. Di antara hamba-hamba Allah yang masih ada di surga itu, di langit itu termasuk hamba-hamba yang paling soleh, paling beriman sama Allah. Dan ya di antara sesepuhnya para malaikat iblis itu. Namun inilah ketika dihadapkan kepada makhluk baru yang penciptaannya lebih rendah, yang lebih hina dibanding dirinya, merasa dirinya lebih tinggi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Ya, maka dia diberi gelar oleh Allah sebagai makhluk yang takabur. Dia menolak untuk bersujud dan diberi gelar oleh Allah aba wastakbar. Dia menolak, kemudian mendapat gelar sombong itu tadi. Maka hati-hati terhadap penyakit yang satu ini. Sombong itu tandanya ada dua, ya, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu tandanya yang pertama adalah menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, merendahkan manusia lain, merasa dirinya paling tinggi. Itu tanda-tanda atau dua ciri kesombongan. Jangan sampai nanti ketika di tanah suci kita melakukan kesombongan walaupun cuma terbetik di dalam hati saja, sedikit saja, itu bisa menyebabkan tertolaknya haji kita. Walaupun secara rukun dan sahnya diterima, tapi nilai hajinya itu belum dikatakan mabrur. Melihat banyak orang di sana, ada yang kulitnya hitam banget, kayaknya gimana gitu. Banget tuh orang kulitnya, masya Allah. Baru melihat orang negro kayak gitu. Orang Wakanda, dari negeri Wakanda. Kemudian melihat orang bule, ternyata dideketin kulitnya merah-merah gitu. Merasa diri lebih baik, kayaknya lebih bagus kulit gua deh, sawo matang. Padahal sawo busuk. Ya. Nah itu sudah kesombongan itu. Pada saat berangkat mungkin juga dari satu negara kita ini banyak banget kan. Ada yang dari perkotaan, ada yang dari pedesaan, ada yang dari dusun, dari desa, dari mana-mana berangkat. Melihat orang desa telinga-telingu pada keheranan, pada takjub melihat bangunan-bangunan di sana, kita merasa, wah orang kampung bener sih. Hati-hati, kesombongan itu. Jadi bisa jadi merusak nilai ibadah haji atau ibadah umroh yang kita laksanakan di sana. Ya makanya syariat haji itu dan syariat umroh dibuat oleh Allah sedemikian rupa supaya manusia itu tidak punya kesombongan, jauh dari kesombongan. Contohnya Pak, pakaiannya Pak, ya, pakaian ini dipakai pakaian yang enggak berjahit, warnanya sama putih, ya, pakaian ihram, ya, supaya manusia itu sama di hadapan Allah. Nggak melihat status, nggak melihat level lagi, nggak melihat jabatan dan sebagainya, ya. Allah buat sama, ya, supaya tidak ada kesombongan. Tapi memang yang namanya setan kadang-kadang walaupun sudah kagak ada,
tapi hasil latihannya itu, ya, hasil trainingnya itu masih terus ke bawah. Ya. Jadi ketika kita dari Indonesia, mentang-mentang dari Indonesia gitu, nggak lantas pakaian ihramnya batik, ada batiknya, atau mungkin mentang-mentang jenderal bintang berapa, kayaknya pakaian ihramnya anaknya loren-loren buat menunjukkan status sosial, pangkat dan jabatannya, tempelin bintang 3 misalkan di dadanya. Enggak seperti itu. Nah, inilah salah satunya untuk menghindari kesombongan. Nah, orang yang sombong itu tadi batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ciri-ciri orang yang seperti ini biasanya sulit untuk menerima kebenaran dari manapun datangnya. Ya, apalagi dari orang yang menurut dia, menurut kacamatanya itu statusnya, levelnya masih di bawah dia. Anak baru kemarin udah ngasih tausiah buat saya udah haji udah berkali-kali, umroh juga udah puluhan kali. Jadi orang-orang seperti ini sulit ya untuk diterima oleh Allah ibadah haji dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian nya tadi apa tengilnya, yang kedua itu grup yang keduanya itu adalah egois. Hindari sifat-sifat egois. Kalau di dalam Islam yang terbaik adalah kita tidak mementingkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi bisa bermanfaat buat orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Jangan sampai keegoan kita itu bisa merugikan orang lain dan juga bisa merugikan diri kita. Ibadah kita bisa tertolak. Jadi hati-hati, jangan hanya mentang-mentang ingin ibadah kita pengen sempurna. Jangan mentang-mentang ibadah kita pengen sempurna, kemudian kita menyakiti orang lain, ya. Yang banyak terjadi pada saat desak-desakan, pengen nyium hajar aswad, ya, kita lebih mementingkan diri kita sendiri sampai orang yang ada di dekat-dekat kita sikut kanan, sikut kiri, tekan kanan, tekan kiri. Kadang-kadang sudah terjadi yang seperti ini. Nah, yang seperti ini tidak bagus sebenarnya, ya, karena hanya untuk mencium hajar aswad kita sampai menyakiti orang lain. Walaupun mungkin kadang-kadang hal tersebut tidak sengaja kita lakukan karena kondisi keterdesakan saat itu. Sebisa mungkin jangan sampai ada orang yang tersakiti oleh perbuatan kita. Kalau bisa malah orang lain yang ada di sana nyaman dengan keberadaan kita. Jangan mentang-mentang kita pengen ibadahnya diterima, doa kita diterima. Ada satu tempat yang mustajab itu, di beberapa tempat yang sangat mustajab, ada Mu'tazam, ada Roto. Kita doa di sana sebanyak-banyaknya. Lupa kalau ada orang lain di belakang kita juga lagi ngantri juga pengen di situ. Ya, itu sudah egois. Ya, kelamaan doa apaan nih? Semua yang ada di tanah air doain. Bagus ya. Nangis yang lain ngantri kelamaan di belakang. Nah, ini hati-hati juga. Kemudian hati-hati yang punya bawaan ngorok. Penyakit bawaan ngorok apa itu? Ngorok. Ya, ngorok. Ngorok ini penyakit yang kadang-kadang bisa jadi merugikan orang lain, loh.
Samping kita udah capek juga, sama-sama capek karena kita nggak bisa tidur kan orang kita. Ya. Nah ini egois juga nih kalau yang sadar. Alhamdulillah kebanyakan yang ngorok itu agak sadar kayak saya. Kalau ditanya ngorok ya, kagak lah. Dia kagak tahu. Ya. Nah kalau yang sadar, hindari bagaimana supaya tidur kita itu juga tidak mengganggu orang lain. Udah pas lagi melek, jahil juga, lagi tidur masih gangguin orang. Ya. Nah, supaya nggak ngorok, kadang-kadang kita tidurnya miring dah ya. Coba miring atau cari cara gimana caranya dijepit ke hidungnya bagaimana. Ya. Kecuali memang kita sudah nggak bisa lagi hindarin itu. Ya. Atau kalau bisa tidur setelah orang lain tidur. Nah itu bagaimana? Kalau tidurnya udah tidur paling duluan ya, tidur paling duluan, berisik tidurnya, orang lain pengen tidur gak bisa-bisa. Ya, jadi tidur paling belakangan yang begini. Oke, kemudian huruf yang ketiga tangel, N. N itu singkatan dari Nora, show off. Nora itu adalah pamer amal, pamer status pada makhluk. Nora, segala dipamerin, segala dibikin status, masya Allah. Banyak orang yang kasihan, saya lihat kadang kasihan. Mudah-mudahan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi di depan Ka'bah, cekrek-cekrek. Setiap momen, setiap langkah yang dia lakukan, setiap syarat dan rukun yang dilakukan di sana, pasti ada statusnya. Saya gak usah jauh-jauh ya, di keluarga teman masya Allah itu, saya lihat bisa mudah diterima dan ya. Masalah ikhlas dalam hatinya masing-masing ya, tapi yang seperti ini rentan sekali rentan untuk terjadi norak atau ria sebenarnya, rentan sekali ya, kalau bisa boleh nggak apa-apa kita berfoto-foto sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa simpan sendiri di kotak kita, itu lebih bagus ya. Kita nggak perlu pengakuan dari makhluk, kita nggak perlu pengakuan dari orang lain. Oh dia sudah haji, oh dia sudah umroh, dia sudah berangkat ke tanah suci, nggak perlu. Ya kenapa? Kita cuma butuh pengakuan dari Allah aja, mudah-mudahan Allah terima amal kita, Allah terima ibadah kita. Karena kalau kita cari pengakuan dari makhluk capek. Ya. Manusia itu penilaiannya beda-beda satu sama lain. Belum tentu kita pengennya begini, si A pengennya begini, si B pengennya lain. Akhirnya kita nurutin lagi si B. Si C lain lagi penilaiannya, kita nurutin lagi penilaian si C. Capek. Pernah dengar kisah Luqman dan anaknya yang dia mau ke sebuah tempat, dia pergi pakai keledai, pergi sama anaknya berdua. Pas dia keluar rumah, anaknya naik keledai, dia nuntut lewat satu kampung. Itu orang-orang pada ngomong, itu gimana tuh bapak? Ya, itu gimana sih anak? Masa bapaknya suruh jalan, apa kasihin bapak? Gimana tuh seorang agak ada banget? Ya, dan dengar itu Luqman ngomong anaknya, ya udah deh, kalau gitu bapak naik, kamu turun ya nak. Udah mereka lanjutkan lagi perjalanan. Sampai lagi di kampung berikutnya diomongin lagi. Itu bapak udah kasihan sama anaknya. Dia kan udah lebih kuat, lebih dewasa. Anaknya malah suruh jalan. Gimana sih tuh bapak gak punya perasaan banget, gak kasihan sama anaknya. Iya tuh diomongin lagi. Akhirnya turun lagi tuh. Iya. Gimana ya nak? Kalau begini ya udah, kita naik aja dulu berdua. Naik dan dulu aja. Kayak lagi satu kampung, masih ngomongin juga.
Itu bego banget kalau dari kecil kayak begitu dinaikin 2 orang. Ya kan kasihan itu keledainya. Ya, masih diomongin juga udah mereka turun lagi, ya turun lagi. Akhirnya udah kalau itu nggak usah naik lah, jalan lagi. Sampai kamu berikutnya masih diomongin juga, bego banget itu punya keledai kagak dinaikin, ya disia-siain. Bukan sih itu? Iya masih diomongin terus. Itu tuh kalau malah beda-beda dan maunya. Udah dah kalau gitu gimana nih biar enak? Udah dah keledai kita angkut sama-sama. Akhirnya keledai naik orang. Iya, apalagi begitu nih. Pak tambah diomongin lagi. Ya masa keledai naik orang. Nah ini jadi kalau orang pengen selalu mendapat penilaian dari manusia lain susah. Karena setiap orang itu punya penilaian yang beda-beda tentang diri kita berdasarkan perspektifnya masing-masing. Ya. Maka jangan bawa nih perasaan sifat-sifat yang seperti ini, sifat moral, sifat yang pengen dinilai sama orang lain. Ya, ikhlas saja deh pokoknya. Jadilah seperti jantung, dia tetap berdetak, tetap mengalirkan darah ke seluruh tubuh, memompa darah seluruh tubuh, ya, menghisapnya, mengeluarkan lagi, ya, tanpa pengen ditonjol-tonjolin, ya. Udah, manusia itu hidup, salah satunya masih ada jantung yang berdetak, walaupun nggak kelihatan di jantung, tapi orang tahu salah satu yang menyebabkan orang hidup itu jantung. Nggak pengen ditonjol-tonjolin. Yang biasanya main nonjol-nonjol Pak, bisul, nonjol, bisul, jerawat, asam urat kalau udah parah tuh, sampai nonjol asam urat. Ya, penyakit biasanya nonjol-nonjol. Jadi seperti akar, jadilah seperti akar. Akar itu menopang pohon supaya pohon bisa teguh, tegak, kuat, kokoh. Dia masuk dalam tanah, dia nggak perlu dilihatin orang, tapi dia punya manfaat sama si pohon itu supaya pohon ini bisa tumbuh, bisa tegak, bisa kuat. Walaupun kadang-kadang ada juga akar-akar yang nongol ya. Nah yang ini biasanya orang suka tersandung. Hati-hati. Nah kemudian yang selanjutnya TENG G itu jangan suka galak sama orang. Jangan suka galak. Kalau Pak Ahmad gaji itu makanya cuma bareng doang, tapi kagak galak. Gak tahu dari dulu Pak. Ya, tapi kelihatan lah orangnya. Insya Allah galak di sini maksudnya adalah marah nggak jelas sebabnya. Ada orang galak itu emang benar sebabnya, benar yang ini disebut dengan tegas, boleh. Tapi galak yang nggak jelas sebabnya, kadang-kadang jadi nggak jelas tujuannya. Harus banyak-banyak ngalah, jangan banyak-banyak marah. Rasulullah la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah sampai 3 kali Rasulullah. Jangan marah, ya maka surga untukmu. Ya, jangan marah, jangan marah, karena marah itu adalah salah satu pintu masuknya setan. Paling sulit setan itu, ya, menggoda orang kepada orang yang sangat kuat menahan amarah. Tapi paling gampang setan masuk itu ketika bertemu dengan orang yang gampang marah. Ya, karena marah ini berasal dari setan dan bisa jadi pintu masuknya setan juga. Ya, jadi jangan mudah marah-marah, karena dengan kondisi tertentu emosi kita mudah terpancing. Ya, yang sering kita temui sekitar kita pas lagi di jalanan, lagi naik motor, tiba-tiba ada yang nyalip, tiba-tiba ada yang ngasih sen kiri belok kanan. Itu sudah terpancing, tersulut emosi kita kalau lagi di jalan. Ya, dengan kondisi-kondisi tertentu, apalagi sono di tengah banyaknya orang
ribuan orang, panas misalnya, itu sangat-sangat rentan sekali terpancing emosi itu. Ya, jangan mudah marah, banyak-banyak berlindung sama Allah. Ya, jadi resepnya kalau lagi banyak marah, kalau lagi ada perasaan marah, banyak-banyak baca A'udzubillahi minasyaitonir. Tapi pas ngomong setan ini jangan ngomong kenceng. Ngomong setan ngomong istri lagi mana? A'udzubillahi minasyaitonir. Ya jangan kenceng setan yang cukup pelan-pelan aja begitu. Tahu yang banyak. Ya, karena memang itu adalah godaan setan. Dan ada satu resep lagi dari Rasulullah itu, kalau lagi marah, pada saat posisi kita lagi jalan, maka berhenti. Ya. Diam. Kalau lagi berdiri, ya disunahkan untuk duduk. Lagi marah, dia bisa terdiam. Kalau lagi duduk, disunahkan untuk berbaring. Nah, tapi yang berbaring ini lihat-lihat. Kalau lagi di lapangan banyak orang kita tiba-tiba berbaring. Ngapain berbaring? Ya. Ada satu lagi yang perbanyak wudu. Ya. Marah itu dari setan itu dari api, dan api itu kalah dengan air. Maka ketika lagi marah, wudu. Dari disiram. Orang kalau lagi marah disiram tadi gitu. Masya Allah, pengalaman pribadi pasal. Kalau pasal mau tuh melihat kucing lagi berantem di situ, luar. Nah, nanti pelampiasannya kalau kita marah simpen aja, pelampiasannya kan pas lempar dulu. Setan kita siap sampitin itu. Oke, kemudian yang selanjutnya tengil, ya, I-nya itu iri, ya, iri dengki. Iri itu SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. SMS. Jadi kalau ada orang yang lebih darinya, kayaknya dongkol. Ada orang jabatannya naik, dia tensinya naik. Atur ikut senang. Kalau yang ngomong harus ikut senang aja udah. Ya. Orang bahagia kita harus ikut bahagia. Orang sukses kita ikut senang juga. Jadi orang-orang yang seperti ini itu akan panjang umur, insya Allah. Ya, karena banyak penyakit itu yang datangnya itu dari hati, dari stres. Melihat orang-orang yang ada di sekitar kita sukses, kita yang ketinggalan. Ya. Langsung aja yang terakhir, tengil, L itu licik. Licik itu kalau di samakan ya dengan sifat tidak jujur, curang, licik. Jadi jujur itu adalah ummul khair, ibunya kebaikan, induknya kebaikan, jujuran. Dan sifat ini bisa dikatakan mahal sekarang ini, sifat yang jujur. Banyak hal yang membuat kita akhirnya harus tidak jujur. Minimal kita jujur sama diri sendiri. Ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, bahwa kita ini masih banyak kekurangan. Kadang-kadang kita banyak yang nggak mengakui itu. Ya, kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Ya, harusnya kita masih rajin untuk ibadah. Ya, bukan masih rajin, dan harus lebih rajin. Dengan pertambahan usia, bekal kita belum banyak, jarak antara kita dengan kuburan kita udah semakin dekat. Kita nggak jujur kadang sama diri kita, ya, sehingga kita tenang-tenang saja, anteng-anteng baik. Ya. Padahal harusnya dengan kondisi kita saat ini harus semakin dekat sama Allah, harus semakin banyak cari ilmu, harus semakin banyak kebaikan. Investasi amal soleh kita nanti buat masuk ke alam kubur, investasi kita nanti buat memasuki yaumil hisab. Ya, karena inilah yang nanti akan jadi penyelamat kita. Ya, dan memang kejujuran itu bukan satu hal yang mudah. Ya, apalagi kalau kita sudah ikut-ikutan dengan sistem yang
terbentuk akhirnya sistem yang tidak jujur. Banyakan akhirnya yang tadinya jujur jadi tidak jujur. Ya, berapa banyak saudara-saudara kita di parlemen sana berangkat dengan ayat kursi, sebelum dipilih rajin membaca ayat kursi. Pas kursinya didapat, ayatnya ditinggalin. Jadi ironis memang, dan banyak hal-hal yang akhirnya kemaksiatan, kerusakan itu berangkat dari ketidakjujuran, termasuk di negeri kita ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi orang yang lebih baik dalam segala hal, dalam sikap, perilaku, ibadah terutama, apalagi saudara-saudara kita yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, yang mudah-mudahan bisa lebih baik. Bukan berarti kita yang belum berangkat masih santai-santai baik ya, tapi tetap kita fastabiqul khairat untuk kebaikan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan buat kita semua. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila aku kurang berkenan, dan mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama doakan semoga keberangkatan Pak Ahmad Tito benar-benar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah di sana, pulang dalam kondisi selamat, sehat walafiat. Yang sehat bukan cuma fisik dan jasmaninya, tapi juga semakin sehat hatinya, sehingga menjadi orang yang layak untuk diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajjal mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Jadi tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau minkum ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.